Ya Allah, tidak usah ikut campur ya Allah ya. Ini urusan bisnis aku, riba ya riba. Kau jangan ikut campur ya Allah. Rasa-rasanya di tengah-tengah kaum muslimin, di antara yang sedang hilang hari ini dan memang sengaja dihilangkan, itu adalah catatan sejarah. Catatan sejarah. Kami boleh mengajak kita semua, mohon maaf, kita semua hafal nama ayah kita, betul? Oke. Nama kakek kita, nama kakek dari ayah kita. Wah, dah mulai ini. Dah mulai. Bahkan mungkin anak kita coba tanya nama kakek kau siapa? Bisa jadi dia juga gak tahu nama kakeknya. Dia tahu kakek aja, tapi tak tahu nama kakeknya siapa. Kakek bapaknya, dia mungkin bisa jadi juga gak tahu sama sekali. Itu baru silsilah yang langsung di atasnya. Apalagi kalau ditanya tentang sejarah 10 tahun yang lalu apa? 20 tahun yang lalu seperti apa? 30 tahun yang lalu seperti apa? Lebih-lebih kalau ditanya 1400 tahun yang lalu, ada sejarah apa di dunia ini? Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini desas-desus kita mendengar mata pelajaran sejarah sudah mulai dikurangkan. Desas-desus kita juga mulai mendengar ada bab-bab dalam sejarah Islam itu juga mesti dihapuskan. Oleh sebab itu sebenarnya ini pertanyaan besar bagi kita. Seberapa seriuskah kita memperhatikan sejarah? Kenapa kok begitu Ustaz? Pertanyaannya Bapak Ibu, orang kalau nggak tahu sejarah, dia tidak akan tahu kemana tujuannya mengarah. Kalau orang nggak tahu sejarah, dia tidak tahu siapa sebenarnya musuh atau teman dari kakek buyutnya. Orang yang nggak tahu sejarah bisa jadi menjadikan musuh orang tuanya sebagai teman baginya. Orang nggak tahu sejarah bisa jadi menjadikan musuh negara justru sebagai sahabat bagi dirinya. Orang kalau nggak tahu sejarah berbahaya. Tapi kalau orang tahu sejarah, dia akan tahu mana yang kawan, mana yang lawan, mana yang mesti diambil, mana yang mesti dia tinggalkan. Oleh sebab itu, pada kajian zuhur kali ini, kami ingin menasihati diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian kita semuanya. Adakah kita betul-betul memberikan perhatian khusus kepada sejarah? Khususnya adalah kepada sejarah kaum muslimin, khususnya pada sejarah kaum muslimin yang ada di Indonesia. Tahun-tahun peristiwa-peristiwa yang terjadi, contoh misalkan peristiwa 65. Apa peristiwa 65 itu Ustaz? Ya, ini ada Bapak TNI mungkin paling hafal sejarahnya. Ya, kita mesti hafal sejarah tahun-tahun kejadian-kejadian kaum muslimin di Indonesia. Lebih-lebih sejarah kaum muslimin dunia. Yang itu akan menentukan bagaimana sikap seorang muslim seharusnya. Bapak Ibu, yang kedua, karena waktu sangat terbatas, tidak boleh kumpul lama-lama katanya. Yang kedua, kalau sekarang tanggal 29 September, besok 30 September, yang paling dulu kecil kita mengingat ini adalah peringatan peristiwa G30 SPKI. Saya tak mau bahas bagaimana PKI, saya tak bahas itu. Ya. Tapi saya ingin membahas ada apa sebenarnya pada PKI itu yang mengerikan apa sebenarnya. Ya. Mungkin versi kita masing-masing berbeda. Apalagi kalau udah nonton film setiap 30 September. Kalau dulu kecil-kecil bapak-bapak, ya saya juga diwajibkan nonton. Besok di sekolah ditanya apa isi film tadi malam katanya. Ya. Ada hal yang sangat membahayakan Bapak Ibu. Saya tidak membahas gerakan-gerakannya, tidak.
Yang lebih membahayakan daripada PKI itu apa? Oh Ustadz, PKI itu dia kejam, PKI itu begini. Oke, itu saya versi-versi yang tak mungkin saya bahas sekarang, panjang. Tapi yang perlu kita bahas adalah apakah itu namanya PKI atau bukan. Yang menjadi prinsip bagi mereka itu adalah urusan agama dipisahkan dari urusan kehidupan. Jadi kalau saya sering bahas PKI, saya jarang bahas tentang penangkapan, pembunuhan. Itu biarlah, sudah ada pihak-pihak yang membahasnya. Tapi persoalan utama pembahasan PKI yang menjadi prinsip bagi mereka adalah urusan agama nggak boleh ngatur urusan kehidupan. Loh kok begitu Ustadz? Bapak Ibu akan bingung nanti. Kalau kita lihat dari sejarah PKI, pertanyaan saya, apakah mereka tidak punya agama? Tokoh-tokohnya bahkan beragama Islam. Tokoh-tokohnya beragama Islam, Pak. Jangan kaget, ya. Tokoh-tokohnya beragama Islam dan bahkan orang tuanya pun seorang pemuka. Ya. Tapi yang menjadi prinsip yang merubah mereka apa? Solat boleh solat, tapi urusan syariat kehidupan jangan ngatur di luar solat. Solat boleh solat, tapi urusan ekonomi, urusan sosial, urusan bernegara jangan bawa-bawa agama. Ini yang menjadi prinsip. Ini yang menjadi prinsip yang sangat tidak mungkin bagi seorang muslim yang benar melakukan sesuatu yang sama yang dilakukan oleh prinsip tersebut. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, bagi seorang muslim dia harus meyakini sesungguhnya Islam ini bukan cuman mengatur urusan salat. Bukan. Islam ini juga mengatur urusan perekonomian. Islam ini mengatur urusan rumah tangga. Islam ini mengatur urusan kasur. Islam ini mengatur urusan berdagang. Islam ini mengatur hubungan sosial. Bahkan Islam ini mengatur bagaimana pengelolaan sumber daya alam negara. Itu Islam mengatur. Kalau kita tidak tahu bagaimana pengaturan Islam tentang itu, bukan berarti Islam tidak mengatur. Tapi karena kita belum ngaji tentang itu. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita berinteraksi dengan sesama muslim, mohon maaf, mungkin kita perlu untuk melihat diri kita masing-masing. Mungkin kita perlu untuk melihat diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita menjadikan Islam cuman untuk ibadah saja. Mohon maaf. Oh Ustadz, berarti mencurigai diri sendiri Ustadz. Silahkan. Maksudnya apa? Coba kita cek pada diri kita masing-masing. Apakah kita menjadikan Islam ini cuma untuk ibadah saja? Ataukah kita menjadikan Islam ini untuk pengaturan kehidupan kita? Mengatur ekonomi kita, mengatur bertetangga kita, mengatur bermasyarakat kita. Sehingga apa? Itulah yang membedakan prinsip seorang muslim sejati dengan ideologi-ideologi lainnya. Bapak Ibu jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mohon maaf, ada pertanyaan, Ustadz, apa mungkin seorang muslim itu dia PKI Ustadz? Ya. Apa mungkin seorang muslim itu dia seorang kapitalisme? Apa mungkin? Ya, jawabannya adalah semestinya nggak mungkin. Semestinya nggak mungkin. Karena kalau dia mengkaji tentang Islam sesungguhnya, Islam itu akan mengatur seluruh sendi kehidupan. Ya. Apalagi yang membedakan ideologi komunis ini, ya PKI ini? Selain daripada memisahkan antara agama dan kehidupan, mereka beranggapan bahwa tatanan sosial ini tidak boleh ada kelasnya. Ini menjadi prinsip Bapak Ibu.
Ya, semua sama rata, sama rasa. Ya. Maka bagi mereka, mohon maaf, tidak boleh ada kaum borjuis dan kaum proletar, nggak boleh. Prinsip kehidupan borjuis itu musuhnya proletar. Ya, ini hati-hati. Kalau dikait-kaitkan, oh iya, mereka akan bilang, mohon maaf Bapak Ibu, saya juga pernah berinteraksi dengan orang-orang yang berpemahaman demikian. Apa kata dia? Loh Ustaz, bukankah Islam itu mengajarkan sosial? Ya, dia maksudnya mulai sini nih. Bukankah Islam itu membela kaum marginal? Bukankah Islam itu membela kaum buruh? Ya. Oleh sebab itu sosialis komunis itu sebenarnya sejalan dengan Islam. Ya. Ada muslim tak faham tentang Islam, terus dia bilang, iya pula ya. Dia akan bilang begitu, Pak. Ini masuk celahnya di situ. Dan dia akan mengatakan urusan sholat urusan kita masing-masing, urusan Tuhan urusan kita masing-masing, tapi urusan sosial jangan bawa-bawa agama. Urusan sosial, urusan kita ini bisa sama rasa, sama rata. Ya. Oleh sebab itu hati-hati dengan pemahaman seperti ini. Bagaimana dengan Islam? Islam sendiri mengatur yang namanya milkiyah, yaitu kepemilikan harta. Islam itu mengizinkan seorang muslim memiliki harta yang banyak. Islam mengizinkan. Ya. Tapi Islam tidak menghinakan orang-orang yang bekerja sebagai karyawan. Islam tidak menghinakan. Islam memperbolehkan membangun bisnis menjadi perusahaan yang besar. Islam mengizinkan. Tapi Islam tidak menghinakan kaum-kaum buruh dan kaum-kaum petani. Islam tidak menghinakan. Artinya apa? Islam mengatur semua sendi kehidupan tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita pada siang hari ini yang pertama, ajak anak-anak kita untuk kembali membaca sejarah. Ini penting Pak, sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Minimal sejarah kakek bapak ibu. Minimal sejarah kakek buyut kita yang sejalan sama kita aja. Itu minimal. Apalagi sejarah bangsa ini, apalagi sejarah kaum muslimin dunia. Ini mesti. Karena apa yang terjadi tahun 1924. Nah, ini Bapak Ibu kan punya handphone Android. Tinggal diketik aja 1924 Masehi. Angka berapa Pak? 1924. Nanti ketik aja tuh di Google 1924 1924 Masehi. Apa yang terjadi di tahun itu? Tahun itu telah merubah perpolitikan dunia. Pertanyaan saya 1924 itu jauh enggak Pak ke belakang? Jauh. Pertanyaan saya, mana lebih jauh zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu? Artinya kita sering menganggap jauhnya sejarah ke belakang berat rasanya Ustaz. Kan biasanya gitu, jurusan apa kau? Jurusan sejarah, mak berat tuh kata dia. Karena mengingat masa lalu yang telah terjadi. Padahal Rasulullah itu 1400 tahun yang lalu. Sejarah itu masih tercatat dan masih bisa kita kaji. Dan itu akan menentukan bagaimana sikap seorang muslim. Itu menentukan bagaimana sikap anak-anak kita. Pelajari sejarah. Saya sering sampaikan, mohon maaf, di rumah kita ada Al-Quran? Ada. Pertanyaannya bukan itu. Di rumah kita ada kitab Sirah Nabawiyah? Ini penting Pak. Di rumah kita ada Al-Quran, tapi bisa jadi di rumah kita tidak ada kitab Sirah Nabawiyah. Dari mana kita tahu dulu Rasul dan para sahabat pernah diboikot 3 tahun lebih, diboikot Pak.
Di boikot itu apa? Rasul, sahabat nggak boleh keluar, orang luar nggak boleh masuk. Rasul pernah digitukan. Ya kayak sekarang lah istilahnya apa? Embargo, itulah istilahnya sekarang. Ya kalau boleh kita bilang ya kayak saudara-saudara kita di Palestina, begitulah kira-kira. Dan sejarah itu akan terus berulang. Dan orang yang kalau nggak tahu sejarah, dia akan terombang-ambing, mendapatkan informasi-informasi yang membuat dia tidak memiliki prinsip dalam kehidupannya. Tapi kalau kita baca sejarah, oh Rasul pernah diboikot. Berarti zaman kita sekarang belajar dari 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana Rasul adalah panutan kita, maka kita mesti bersabar dalam perjuangan ini. Itulah fungsinya sejarah. Yang kedua, kesimpulan kajian kita pada siang hari ini, mari kita cek pada diri kita masing-masing. Kita sering ngomongin PKI, kita sering ngomongin kapitalisme, kita sering ngomong liberalisme. Jangan-jangan kita ada benih-benih memisahkan agama dari kehidupan kita. Jangan-jangan kita menjadikan Islam cuman sekedar ritual saja. Urusan bisnis, urusan keluarga, urusan masyarakat, jangan-jangan Allah itu kita campakkan. Ya Allah, tidak usah ikut campur ya Allah ya. Ini urusan bisnis aku, riba ya riba, kau jangan ikut campur ya Allah. Ya Allah, ini urusan politik ya Allah, engkau jangan ikut campur ya Allah. Ini biar urusan aku ya Allah, kau tidak usah ikut campur ya Allah. Ini politik, Allah tidak usah ikut campur. Sekuler, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Muslim sejati mestinya tak boleh terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan nasihat ini untuk kami pribadi dan jamaah Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum